Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kali ini saya akan mempresentasikan tugas agenda 1 tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi Tatsar CPNS tahun 2005. Dan perkenalkan, nama saya Adi Saputra Ramdhani SSI, penerah ahli pertama dengan NIP 19940305 2025041003 angkatan 6 kelompok 3 NDH 25. Tugas jabatan fungsional penerah ahli pertama itu secara rinci tertuang di dalam Permenpan RB nomor 32 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penerah dan angka kreditnya bab 6 pasal 8 ayat 2A, di mana terdapat 76 butir kegiatan. Kemudian rincian-rincian tugas tersebut secara ringkas dituangkan pada lampiran Permenpan RB nomor 2 tahun 2024 tentang jabatan fungsional perdagangan. Ruang lingkup kegiatan penerah ahli pertama yaitu adalah melaksanakan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan tingkat kesulitan 3, menyusun perencanaan kebutuhan cap tanda tera, pengelolaan laboratorium kemetrologian atau instalasi uji dan standar ukuran tingkat 4. 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, belum optimalnya tera atau tera ulang UTTP besaran massa tingkat kesulitan 3. Yang kedua, belum optimalnya penjustiran UTTP besaran massa tingkat kesulitan 3. Yang ketiga, belum optimalnya perhitungan hasil pengujian UTTP besaran massa tingkat kesulitan 3. Yang keempat, belum optimalnya tera atau tera ulang UTTP tingkat besaran volume tingkat kesulitan 3. Yang kelima, belum optimalnya pengelolaan laboratorium kemetrologian atau instalasi uji. Di sini untuk UTTP yang dimaksud itu adalah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Jadi ada singkatan dari istilah kemetrologian tentang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya itu menjadi UTTP. Lanjut, dari 5 isu tadi kita tapis dengan isu dengan APKL. Yang pertama, belum optimalnya tera atau tera ulang UTTP besaran massa tingkat kesulitan 3. Itu A-nya itu ada 5, kemudian P-nya 4, K-nya 4, dan L-nya 5, sehingga ditotalkan menjadi 18 nilainya. Kemudian belum optimalnya penjustiran UTTP besaran massa tingkat kesulitan 3, nilai totalnya adalah 19. Kemudian isu belum optimalnya perhitungan hasil pengujian UTTP besaran massa tingkat kesulitan 3, itu ada 14 nilai totalnya. Kemudian ada yang keempat, belum optimalnya tera atau tera ulang UTTP tingkat besaran volume tingkat kesulitan 3, itu ada 15. Kemudian yang kelima ada belum optimalnya pengelolaan laboratorium kemetrologian instalasi uji, ada total nilai 16. Sehingga kita rankingkan, untuk ranking pertama itu yang isu yang nomor 2, untuk ranking kedua itu isu nomor 1, untuk peringkat ketiga itu isu nomor 5. Dari 5 isu tadi kita sortir lagi menjadi 3 isu yang akan kita analisa kembali dengan USG. Nah, isu pertama, belum optimalnya tera atau tera ulang UTTP besaran massa tingkat kesulitan 3, itu total nilainya adalah 14. Kemudian yang kedua, belum optimalnya penjustiran UTTP besaran massa tingkat kesulitan 3, itu ada nilai totalnya ada 12. Kemudian ada belum optimalnya pengelolaan laboratorium kemetrologian atau instalasi uji, itu total nilainya ada 11. Sehingga kita mendapatkan satu masalah paling utama, yaitu ada belum optimalnya tera atau tera ulang UTTP besaran massa tingkat kesulitan 3. Dari masalah tersebut kita analisis masalah tersebut dengan fishbone diagram. Nah, di sini ada 4M, yaitu man, material, method, dan juga mesin. Dimana yang pertama adalah kurangnya SDM atau jumlah penerak di Pemda Balangan khususnya sebagai pegawai berhak. Itu kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pedagang betapa pentingnya UTTP besaran massa tingkat kesulitan 3 yang sudah ditera atau terulang dalam proses perdagangan. Kemudian yang berpengaruh pada material,
kurangnya peralatan dan bahan pendukung untuk tera atau tera ulang OTTP besaran massa tingkat kesulitan 3. Kemudian untuk metodenya adalah belum optimalnya proses pelayanan tera atau tera ulang besaran massa tingkat kesulitan 3. Kemudian mesin, belum adanya tools digital untuk membantu proses tera atau tera ulang OTTP besaran massa tingkat kesulitan 3. Dimana dari 4 unsur tersebut, 4M tersebut, kita bisa merinci masalah itu belum optimalnya tera atau tera ulang OTTP besaran massa tingkat kesulitan 3. Alternatif pemecahan masalah. Dari akar masalah yang pertama, kurangnya SDM atau jumlah penerima di Pemda Balangan khususnya sebagai pengurus berhak. Alternatif pemecahan masalahnya adalah melakukan BIMTEK kepada penerima ahli pertama yang belum menjadi pegawai berhak. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pedagang betapa pentingnya OTTP besaran massa tingkat kesulitan 3 yang sudah ditera atau tera ulang dalam proses perdagangan, yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya OTTP besaran massa tingkat kesulitan 3 yang sudah ditera atau tera ulang dalam proses perdagangan melalui berbagai macam media. Kemudian yang ketiga, kurangnya peralatan dan bahan pendukung untuk tera atau tera ulang OTTP besaran massa tingkat kesulitan 3 itu melengkapi peralatan dan bahan pendukung untuk tera atau tera ulang OTTP besaran massa tingkat kesulitan 3. Kemudian masalah berikutnya, belum optimalnya proses tera atau tera ulang besaran massa tingkat kesulitan 3 itu tentang memberitahukan kepada masyarakat bahwa tera ulang OTTP besaran massa tingkat kesulitan 3 bisa dilakukan di kantor Disperindak tanpa perlu menunggu jadwal sidang tera di pasar-pasar. Kemudian yang terakhir, belum adanya tools digital untuk membantu proses tera atau tera ulang OTTP besaran massa tingkat kesulitan 3, yaitu melakukan digitalisasi proses atau tera ulang OTTP besaran massa tingkat kesulitan 3 memanfaatkan tools sederhana seperti Google Form. Demikian presentasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.